Ada juga pandangan orang dan juga pertanyaan Pak Anies. Ini sekarang dibangun Tugu Sepeda kan gitu di Sudirman. Anggarannya 800 juta rupiah gitu. Bu ini kenapa? Urgensinya apa? Nah ini gimana? Termasuk yang keruh apa yang jernih nih Pak? Gak apa-apa. Jadi begini, setiap kebijakan yang kita lakukan tuh ada hal-hal yang besar, yang substansial. Ini tuh sebetulnya termasuk yang tersier. Kan satu ornamen instalasi seni. Olga bagian seni nih. Instalasi seni itu akan selalu di antara para seniman pun akan ada pro kon kok gitu. Instalasi seni itu. Nah kita ingin agar Jakarta ini menjadi kota di mana lebih banyak lagi instalasi seni dipasang di situ. Dan setiap kali ada instalasi seni itu pasti ada unit cost-nya. Yes. Ya, pasti ada unit cost-nya. Jadi nggak bisa kemudian ngarang gitu. Dan kita menghargai juga para seniman. Dan kita ingin memberikan kesempatan pada para seniman untuk berkarya dan karyanya ditunjukkan di publik. Di landmark Jakarta. Di landmark gitu. Jakarta. Tapi ada juga yang mengatakan Pak, ini kan Jakarta masih ada beberapa problem yang belum selesai. Katakan banjir kemarin itu memang tiap tahun pasti curah hujannya pasti tinggi ya. Yes. Nah itu juga pada saat ada banjir orang kemudian merasa bahwa kok malah bikin tugu sih Pak gitu. Itu Ya, gimana Pak? jadi gini, yang dibangun di Jakarta tuh banyak aspeknya. Nah tergantung kita mau maksanya yang mana nih gitu. Banjir diselesaikan, masalah kemudian kemacetan diselesaikan, apresiasi seni juga disiapkan, membangun Taman Ismail Marzuki juga dilakukan, menyiapkan tanggul laut dilakukan. Jadi menunya banyak sekali. Yeah. Nah, contoh, pernahkah diangkat di sosial media soal harga beras? Nggak pernah. Padahal itu mendasar buat Jakarta, sangat mendasar. Karena apa? Karena percakapan di sosial media itu bisa didorong. Yuk kita ngomongin tentang Tugu Sepeda, jadilah trending topik Tugu Sepeda. Betul gak tuh? Dan kami tuh udah terlanjur sering juga, oh iya lagi didorong nih, tunggu dah 2 hari lewat gitu. Ya, tapi kalau isu substansi kami gak akan lewatkan. Isu substansi itu Misalnya artinya, seperti apa, ya Pak? misalnya begini, Pak ada shortage kebutuhan pangan, kita akan serius. Jadi sebenarnya Ada paling penting buat Bapak adalah pertama adalah pangan, kemudian apa lagi Pak? Yang lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan. Karena itulah kebutuhan dasar manusia di Jakarta. Nah, jadi kami di dalam menjalankan pemerintahan ini membuat urutan nih, mana hal-hal yang mendasar. Dan semua pandangan itu kita pandang sebagai aspirasi publik. Baik itu memuji maupun itu mengkritik bahkan mencaci. Netral saja. Iya. Karena itu nggak usah dibawa ke dalam perasaan, nggak apa-apa. Boleh baper ya Pak? Nggak boleh. Dan gini, Pak Olga saya sering bilang gini, ya jangan gini. Saya bilang ini kalau ini masalah Jakarta jangan taruh di sini loh, di hati ini. Ngeritik Jakarta, ngeritik saya, enggak lah. Ini Jakarta udah ada masalah dari dulu. Iya. Saya sedang bertugas di Jakarta, akan membereskan. Kalau dikritik, ya kita terima. Kalau dipuji kita terima. Karena itu saya dari dulu, kebetulan saya menulis ini, Pak Olga udah lama. Saya waktu itu bilang, kalau mau menjadi pejabat publik harus siap untuk jadi kotak pos kritik. Jadi kotak pos aspirasi. Dan prinsipnya, saya nulisnya udah lama nih. Ya. Kalau dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Relax aja. Santai aja gitu ya Pak ya. Dan terutama nih kan pas lebaran ya. Jadi Bapak memaafkan semua netizen ini. Coba akunnya disebutkan Pak. Kalau lebaran itu justru gini. Kalau lebaran pemimpin yang harus minta maaf. Kita yang minta maaf. Saya mohon maaf lahir batin. Ya. Nah bagi teman-teman yang mengkritik terima kasih. Karena kritik itu, pujian itu, masukan itu jadi bahan bagi kita. Masih banyak nih fakta-fakta lain, waduh, yang ingin kami tanyakan kepada Bapak Anies. Pokoknya banyak deh pertanyaannya, rahasia dulu ya. Rahasia dulu kalau gitu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara.